saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa sukacita Roh Allah selalu merintah dalam hati kita untuk kita terus melayani Tuhan, untuk kita terus bersaksi tentang Tuhan kemanapun kita pergi dan berada. Tema yang saya ambil pada saat ini tentang pentingnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Terambil di dalam Kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya untuk mematikan segala tabiat kita, mematikan setiap perbuatan-perbuatan dalam tubuh kita, keinginan-keinginan dalam tubuh kita, supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Salah satunya yang harus dimatikan perbuatan dalam diri kita, tabiat dalam diri kita, yaitu adalah pikiran kita. Di ayat yang kelima pada pasal 8 dikatakan di sana bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Kenapa kita membutuhkan peran pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita? Supaya Roh Kudus itu yang membantu kita, supaya mengendalikan pikiran kita, mengendalikan pikiran duniawi kita, sehingga pikiran kita terfokus pada kebenaran firman Allah. Di saat kapan? Di saat kita diperhadapkan dengan tantangan, pikiran kita terus dikuasai oleh Roh Allah, sehingga kita terus percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika kita hidup di dalam daging, kita hidup menurut daging, kita hidup menurut tabiat-tabiat duniawi, yaitu kita menjadi seteru Allah. Kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, tetapi ketika kita menuruti perbuatan daging dalam diri kita yang dikerjakan oleh roh kuasa yang ada di dalam dunia ini, dengan sendirinya tanpa kita sadari, kita menjadi seteru dengan Allah. Sebab itu pentingnya kita membutuhkan Roh Allah dalam hidup kita, supaya Dia dapat menguasai, mengendalikan hidup kita, sehingga langkah demi langkah hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana supaya pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah? Cara apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya hidup kita, pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah? Yaitu di ayat yang ke-14 di sana tertulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika kita mau untuk dipimpin oleh Roh Allah, maka saya percaya bahwa pikiran kita tidak akan bisa dikuasai oleh roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi mari dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Setiap perjalanan kehidupan kita, terus kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah, yaitu supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Pentingnya Roh Kudus menguasai hidup kita, supaya setiap pelayanan kita, setiap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu pentingnya Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita, supaya bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk berkenan di mata Tuhan. Ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, saya percaya bahwa langkah demi langkah hidup kita selalu hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan akan hati Tuhan,
Ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu selalu nyata bagi kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kenapa? Karena kita berkenan di mata Tuhan. Seperti Raja Daud, hidupnya berkenan di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberkati, sehingga Tuhan selalu menolong, sehingga Tuhan selalu menyertai di dalam perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena dia berkenan di mata Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidupmu, apapun yang sedang engkau alami dalam hidupmu, mari berikan dirimu supaya Roh Kudus memimpin, Roh Kudus mengendalikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengerti kehendak Tuhan, apapun yang kita minta, apa saja Alkitab katakan bahwa apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan kabulkan bagi kita. Kenapa? Karena kita berkenan di mata Tuhan. Karena kita selalu mau dipimpin oleh Roh Allah. Kita hidup di dalam Roh Allah. Kita hidup menuruti pimpinan Roh Allah. Maka kita melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Allah dapat memberkati kita semua, mencerahkan pikiran kita, sehingga pikiran kita tetap sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.